Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Dimas Pratama, yang kedua Putra Alberta, yang ketiga Hanapi Tririzky, dan yang keempat saya sendiri yaitu Sukma Wulandari. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang sumber daya insani. Mari langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Materi yang pertama yaitu sumber daya manusia dalam Islam. Islam memberikan perhatian dan pandangan yang sangat mendalam terhadap pengembangan sumber daya manusia. Bukan hanya karena manusia merupakan khalifah di muka bumi, namun juga termasuk kepada nilai-nilai sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian yang selanjutnya itu potensi dasar manusia. Yang pertama, potensi jasmani. Secara jasmani ya fisik, manusia adalah makhluk yang paling potensial untuk dikembangkan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kemudian potensi rohani, manusia merupakan makhluk yang istimewa dibanding makhluk lainnya karena di samping memiliki dimensi yang fisik yang sempurna, ia juga memiliki dimensi roh ini dengan segala potensinya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung aja. C. Kerja keras. Kegiatan bisnis membutuhkan kerja keras. Dalam kerja keras tersebut terdapat kepuasan batin yang mungkin tidak dinikmati dalam proses lain. Dunia bisnis mengutamakan prestasi baru kemudian prestise, bukan sebaliknya. Generasi muda yang menguntungkan yang mengutamakan prestise terlebih dahulu tidak akan mencapai kemajuan, karena setiap kemajuan pasti menuntut adanya prestasi. Prestasi dimulai dengan usaha kerja keras dalam bidang apapun juga. Dalam hal ini, maka manajemen sumber daya insani berkenan dengan bagaimana cara memanage orang-orang yang bekerja dalam manajemen dan bisnis agar mau dan mampu bekerja keras. D. Komitmen kesuksesan. Mau bekerja keras. Yang pertama, mau bekerja keras atau capacity for hard work. Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan. Rasulullah SAW sangat marah melihat orang pemalas. Yang kedua, pandai bekerja sama dengan orang lain atau getting things done with people. Itu perbanyak teman baik dengan orang di bawah kita, mungkin anak buah atau pimpinan atau majikan. Yang ketiga, berpenampilan yang baik atau good appearance. Ini bukan berarti hanya menampilkan fisik body face yang elok. Terlebih dahulu ditekankan penampilan perilaku jujur, disiplin. Banyak orang tertipu dengan rupa non elok tersebut, yang lalu itu penipu ulung. Yang ketiga, keyakinan atau self confidence. Yang kelima, pandai membuat keputusan atau making sound decision. Yang keenam tuh berpendidikan untuk college education. Yang terakhir, ambisi untuk maju, itu ambition drive. Cukup. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kerja. Umat muslim dituntut untuk tidak hanya mementingkan akhirat, namun juga meraih kebahagiaan dunia, sehingga perlu ada keseimbangan dan sinergi antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, yaitu, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu F, produktivitas kerja. Produktivitas kerja berasal dari kata produktif, yang artinya segala kegiatan yang menimbulkan kegunaan, dalam kurung utility. Jika seseorang bekerja ada hasilnya, maka dikatakan ia produktif. Tapi kalau ia menganggur, ia disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat. Para penganggur merupakan beban bagi masyarakat. Biasanya orang-orang kreatif ada saja yang dikerjakannya. Makin lama ia makin produktif. Selanjutnya G, berhijrah. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan digelarkan di muka bumi ini untuk mengelola isi bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk hidup Allah yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan potensi itu digunakannya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maaf pun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.